Halo adik-adik, selamat datang di BBS Channel. Hari ini kita adalah dalam seri pengajaran. Kita akan belajar pengenalan komputer. Jadi siapkan hati adik-adik dan pikiran adik-adik agar siap menerima pengajaran ilmu ini. Oke? Oke, kita mulai dari tahap dasar untuk pengenalan komputer. Nah, adik-adik, apakah ada yang sudah tahu komputer itu apa? Kalau belum, mari ikutin Kakak Piko hari ini. Hari ini sebenarnya kita akan membahas komputer yang ada di sekitar kita saat ini ya. Misalnya dari microwave. Adik-adik tahu bahwa microwave itu juga komputer loh. Ada tombol-tombol yang bisa dioperasikan di situ, bisa dipencet. Ada timernya. Lalu di situ juga ada tablet. Adik-adik tentu tahu tablet. Biasanya kalau misalnya zaman sekarang, banyak tablet dipakai untuk bermain game. Lalu ada komputer, tentu laptop, ya, dan smartphone. Kalau ada tahu smartphone, HP yang kita sering pinjam dari mama papa biasanya, itu juga merupakan komputer. Karena di dalam smartphone itu tersebut juga bisa memproses komputasi untuk perhitungan dan data. Mari kita lihat komputer di masa lalu sejarahnya ya. Di sini disebut bahwa pada zaman dahulu kala komputer itu diciptakan untuk membantu manusia dalam melakukan penghitungan ya. Contohnya di sini ada abakus. Kalau adik-adik bisa lihat, abakus itu artinya sempoa ya, untuk hitung-hitung angka ya. Membantu untuk menghitung angka secara cepat. Lalu ada anti-creta mechanism. Nah, ini kakak juga mungkin tidak terlalu paham, capan. Kita bisa melihat alat mesin ini dipakai untuk menemukan posisi-posisi dari astronomi ya. Biasanya astronomi itu bintang-bintang atau benda-benda langit di udara. Lalu Charles Babbage Difference Engine ini juga untuk menghitung astronomi dan tabel matematika ya. Jadi pada dasarnya mesin-mesin ini diciptakan sebelum ada komputer yang canggih saat ini seperti yang adik-adik tahu. Cuman ini dipakai untuk maksudnya sebagai cikal bakal dari komputer. Jadi mereka membantu manusia untuk melakukan penghitungan ya. Nah, yang kita sekarang kembali ke zaman modern. Zaman modern tentu kita sudah tahu. Nomor satu, PC desktop ya. Desktop itu artinya personal computer desktop. Artinya komputer punya personal atau pribadi dalam bahasa Inggrisnya di atas meja desktop. Makanya harus ada yang seperti ini. Kita harus taruh di atas meja. Ada disebutnya monitor. Adik-adik tahu kan layar kayak seperti TV ya, monitor. Terus CPU tower. CPU tower adalah yang hitam ini. Itu adalah tempat di mana kita taruh semua alat-alat komponen elektronik dari komputer ya. Terus keyboard yang adik tahu untuk mengetik seperti mesin tik kalau zaman dahulu kala. Dan mouse tentu adik tahu seperti kecil mouse untuk menggerak-gerakkan kursor pada layar ya. Lalu laptop. Nah, laptop juga merupakan komputer, tapi sudah jadi satu paket. Sudah ada keyboard, monitor langsung dalam satu set. Jadi ya mudah untuk dibawa kemana-mana. Sangat berguna untuk yang sering mau bepergian ya. Sangat berguna. Komputer terdiri dari hardware dan software. Maksudnya apa? Nah, adik bisa lihat bahwa hardware itu ada perangkat keras atau komponen ya. Adik bisa lihat di sini nih. Ada banyak komponen seperti monitor, komponen listrik ya, ada prosesor kalau nanti adik belajar berikutnya bisa tahu ya. Lalu ada hard disk, kabel segala macam. Jadi sesuatu yang bersifat seperti kelihatan atau hardware atau fisiknya ada kelihatan jelas ya. Kelihatan jelas ini fisiknya nih alatnya ini gitu. Nah, kalau software merupakan program yang dibuat oleh orang. Berbagai macam program ini dipakai biasanya diinstal atau ditanamkan atau diinstal atau disimpan atau dipasangkan ya pada komputer itu ya. Jadi aplikasi kalau bahasa kerennya zaman sekarang ya. Aplikasi begitu banyak aplikasi ini kita lihat di sini. Nah, ini yang akan dipakai untuk adik-adik pakai untuk belajar atau misalnya untuk kegiatan sehari-hari ya. Nanti kita lanjut dulu ya. Hardware tuh gitu. Ini lebih jelas. Baru saya mau jelasin tadi ya. Sudah jelasin, ini lebih jelas lagi nih. Ada ini motherboard. Motherboard itu maksudnya komponen utama dari komputer. Ada chip-chipnya yang untuk dipakai di situ ya. Terus ada memori ya di situ. Semua pokoknya fisik ya bisa kelihatan di situ ya. Lalu software yang tadi saya bilang, kakak bilang. Software itu perangkat lunak ya, program atau coding yang dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu ya. Aplikasi itu juga yang kita bahas tadi ya, untuk
komputer atau di tablet atau smartphone application ya, aplikasi. Nah, aplikasi itu atau software terbagi menjadi dua, ada yang disebut sistem software, ada yang disebut application software ya. Mari kita bahas. Sistem software itu apa? Software sistem itu sebenarnya adalah program yang dibikin oleh orang gitu ya, tapi sebagai program yang utama harus ada dalam sebuah komputer. Kalau nggak ada itu, kemungkinan besar nggak bisa dipakai itu komputer. Itu harus ada program sistem software ya, program sistem utama. Jadi di atas program sistem ini baru bisa diinstal aplikasi-aplikasi nanti. Coba kita baca dulu. Merupakan program utama yang jadi dasar penghubung antara hardware yang fisik tadi ya, komponen-komponen elektronik, dan manusia kita sebagai orang yang pakai komputer ya. Jadi itu adalah benar-benar syarat dasar gitu, maksudnya apa ya, yang dibutuhkan oleh mesin gitu untuk komputer itu bisa beroperasi gitu ya, adik-adik tahu ya. Nah, contohnya di sini ada yang disebut Windows, ada yang disebut Mac OS yang gambar apel, Windows seperti ini nih, yang biru-biru ya seperti jendela. Linux adalah si penguin. Lalu ada Android ya, smartphone. Adik-adik tentu tahu Android. Oke, Windows ini dibuat oleh perusahaan Microsoft ya. Dulu salah satu yang terkenal penciptanya adalah Bill Gates ya. Adik-adik tentu bisa belajar nanti lagi lebih lanjut, ada Windows dari zaman dulu nih, kakak coba pakai Windows. Ada Windows 3 ya, ada Windows kalau nggak salah 98, Windows 95 ada juga ada ya. Lalu Windows 2000, XP, ya, Windows 7, 10, 11 sekarang yang terbaru. Dan ada Mac OS, maksudnya MacBook Operating System. Jadi komputer laptop MacBook ini ada operating systemnya atau sistem operasi atau sistem software yang tadi kita bahas ya. Nah, Mac OS ini dibuat oleh perusahaan Apple. Yang terkenal orangnya adalah Steve Jobs dari situ ya, dan almarhum sudah meninggal. Oke, lalu Linux. Nah, Linux ini dibuat oleh perseorangan aslinya ya, oleh Bapak Linus Torvalds disebutnya ya. Ini merupakan sistem software yang gratis ya. Karena gratisnya jadi banyak banget variannya. Kalau adik-adik nanti mau belajar ya, ada varian A, varian B, maksudnya disebutnya distro ya, atau ya aku bilang variasi atau distro atau jenis beda-beda lah. Ada yang seperti ini yang adik lihat, ada yang seperti yang di sebelah kiri, ada seperti gambar musang atau gambar apa itu ya, anjing laut. Lalu yang kanan seperti es hijau biru-biru maksudnya. Lalu ada yang hitam sebelah kiri ini, dan sebelah pojok kanan bawah seperti jembatan. Jadi maksudnya banyak variasinya dari distro masing-masing atau jenis macam-macam lah ya, dirubah-rubah tampilannya. Tapi sebenarnya belakangnya sama, adalah Linux. Program utamanya adalah Linux ya. Dan Android. Nah, siapa yang tidak tahu Android pada zaman sekarang ya? Adik-adik pasti lebih paham Android ya. Zaman sekarang adalah sudah sangat umum. Di smartphone pun macam-macam smartphone, berbagai macam merek model pasti akan ada Android, kecuali nanti merek iPhone, dia beda sendiri ya. Nah, Android ini merupakan sistem software operasi yang khusus untuk mobile itu khusus dibawa-bawa sebenarnya, yang gampang dipakai dibawa-bawa ya. Layar sentuh di sini saya tulis merupakan versi modifikasi dari Linux dan program-program gratis lainnya, open source yang gratis lainnya ya. Diciptakan oleh Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, and Chris White ya. Nah, kalian bisa lihat Android ini juga bisa ada di TV loh. Ada Android TV. Jadi makanya di TV yang kalian lihat di sini di sisi kanan bisa diinstal berbagai macam aplikasi ya. Buat ini sepertinya ada YouTube, Netflix ya. Ada bisa dengar musik, Spotify dan lain-lain ya. Jadi adik bisa belajar, ya. Nah, terus yang kedua tadi kan sistem software. Now we move to application software ya. Nah, application software ini apa? Sebenarnya ini adalah software atau program yang diciptakan untuk bantu dan menyelesaikan tugas secara spesifik di dalam komputer ya. Jadi macam-macam adik-adik, misalnya untuk pengetikan, misalnya menulis cerita ya, cerita tentang cerita cerpen, cerita drama, terserah adik mau bikin cerita yang lucu ya. Nah, biasanya bisa dipakai menggunakan Microsoft Word ya. Microsoft Word yang paling atas nih, yang paling atas ya.
Microsoft Word itu untuk ngetik-ngetik, bikin teksnya besar, teksnya kecil, ditebal segala macam. Kalau misalnya atau Photoshop untuk gambar, ngedit-ngedit gambar ya. Seperti gambar gajah ini nih Photoshop nih, supaya gambar gajahnya mungkin matanya diperbesar ya, atau mungkin latar belakangnya bisa diganti. Nah, ini semua bisa dilakukan ya oleh program Photoshop ini, memanipulasi foto atau gambar ya. Tapi dua dimensi ya. Nanti adik-adik belajar apa sih 2 dimensi, 3 dimensi nanti. Oke, terus ada yang disebutnya aplikasi software lain, program lain disebutnya Premiere atau untuk video ya. Jadi zaman sekarang kan banyak tuh handphone ngerekam video ya. Salah satunya adalah untuk untuk ngedit, untuk menggabungkan video satu dengan yang lain menggunakan Premiere ya. Softwarenya, programnya. Sebenarnya kalau di dunia handphone sendiri atau Android khususnya ya, banyak aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play Store yang bisa adik-adik pakai untuk mengedit video ya. Salah satunya mungkin yang bisa dibilang cukup gratis dan mudah dipakai, saya pakai ada namanya aplikasi Quick dari GoPro. Itu sangat mudah, adik-adik bisa gabung-gabungin video otomatis jadi bagus ya, instan, cepat. Oke, lanjut, kita belajar fungsi komputer lainnya ya. Oke, komputer dapat dipakai untuk kepentingan bersama dengan orang lain juga ya. Maksudnya di sini adalah kita bahas komputer dipakai untuk apa gitu. Bisa untuk video calling ya, seperti adik-adik tahu belajar online di rumah waktu pandemi kemarin. Nah, ini bisa banyak nih sebelah kanan atas nih, banyak orang ya yang melakukan video video call ya. Begitu banyak teleconference, video call gitu secara online untuk belajar ya. Adik-adik tahu itu fungsinya pertama. Terus berbagi kalender. Nanti adik-adik juga kalau misalnya sudah besar, sudah belajar, sudah kerja, Nah, adik-adik juga bisa berbagi kalender, misalnya kegiatan saya ini, kegiatan saya itu, dicatat di kalender. Nah, kalender itu bisa dibagi-bagi ya. Di mama lihat, papa lihat, kakak lihat, adik lihat ya. Jadi semua tahu kegiatan kita apa. Nah, itu salah satu fungsinya juga. Terus bisa bikin presentasi slides ya. Yang seperti kakak bikin ini, slide PowerPoint nih. Nah, ini dipakai untuk bikin misalnya sebuah rangkaian penjelasan. Kita mau cerita apa, dijelasin apa, kasih foto apa, gambar apa, tulisan apa. Nah, itu ya. Terus juga bisa bikin website. Adik-adik juga bisa membuat website. Nanti kita akan bahas ini nanti lain kali lebih dalam ya. Bagaimana sih bikin website ya? Website itu apa? Website itu adalah sebenarnya gabungan antara apa yang bisa kita lihat di layar internet aja, di layar komputer, tapi secara internet, maksudnya ada di internet tuh adik-adik bisa lihat dari mana saja, dari smartphone bisa, dari tablet bisa, dari komputer bisa, dari laptop bisa gitu. Tinggal ketik di browser. Adik-adik tahu kan browser ya? Nah, browser misalnya Chrome kalau yang di Google Android atau Safari di iPhone. Nah, adik-adik bisa ketik misalnya misalnya maumain.com misalnya. Nanti website maumain.com akan keluar. Nah, website itu bisa dibuat. Bagaimana cara buatnya nanti kita akan bahas ya. Itu sangat berguna untuk membagikan informasi ya. Ada informasi teks, gambar, suara, video dan lain-lain ya. Lalu sosial media ya, adik-adik juga bisa tahu bahwa sosial media yang mungkin lagi keren saat ini ada TikTok, Instagram, YouTube ya. Nah, itu bisa dipakai juga melalui komputer ini supaya kita bikin yang bagus lalu di-upload di sosial media gitu ya. Oke, lanjut. Fungsi komputer lainnya ini juga penting untuk penggunaan sehari-hari sebenarnya adalah saat ini fungsi pencari di dunia komputer sudah jadi bagian hidup kita sehari-hari. Nah, ini benar. Fungsi pencari atau bahasa Inggrisnya search engine ya. Ini sangat penting, adik-adik pasti tahu ya. Cari di Google, apa kata Google, ketik di Google, pasti selalu begitu. Jadi Google ini dipakai untuk mencari, misalnya gambar kucing imut. Nah, nanti akan keluar di Google ya. Misalnya websitenya apa, foto-foto gambarnya ya, adik-adik bisa klik, bisa lihat. Sebenarnya banyak, bukan hanya Google. Di sini kita lihat service atau perusahaan yang menyediakan fungsi ya. Mesin pencari itu banyak, bukan cuma Google, tapi ada Bing, ada Baidu dari Chinese ya, maksudnya negeri Tiongkok yang bikin, lalu Yahoo Amerika ya, Bing Amerika juga, Microsoft ya.
Google juga Amerika. Nah, ini sebenarnya lebih dalam ya untuk bukan adik-adik kecil, tapi ini adik-adik yang mungkin sudah menginjak SMP ya. Bagaimana sih membuat software yang program yang tadi kita bikin ya? Ada yang disebut apa tadi? Adik-adik ingat? Ada satu sistem software, kedua application software. Nah, bagaimana buat software? Di sini adik-adik bisa lihat. Application software dapat dibuat menggunakan bahasa program ya. Ada bahasa program, contohnya bahasa programnya ada Python atau Python bahasa Inggrisnya, ada Java, ada C dan lain-lainnya ya. Adik-adik bisa lihat nih dari tabel nih, jangan pusing dulu ya. Adik-adik pokoknya lihat dulu ya. Nah, prosesnya begitu. Jadi kita bikin bahasa program, pakai bahasa program bikin ya. Contohnya adalah Perl, Python, Shell, atau Java di sini. Kita bikin dulu, itu yang paling pertama yang harus kita lakukan. Setelah itu ada macam-macam lagi yang bisa kita buat menggunakan bahasa C atau bahasa C++ itu adalah bahasa level kedua ya. Level kedua maksudnya dia bisa mengakses yang lebih spesifik dari fungsi-fungsi mesin misalnya. Nantilah adik-adik belajar ya. Adik-adik lihat dulu aja. Jadi ini sebenarnya macam-macam nih, dari yang paling kelasnya paling tinggi bahasa pemrograman sampai yang paling rendah kelasnya ya. Ada yang ini assembly language, ini udah makin rendah lagi. Machine code ini udah makin rendah lagi ya, kode-kodenya 010101, nanti adik-adik belajar ya. Nah, seperti itu ya prosesnya. Kita lihat berikutnya dulu ya. Membuat software bahasa tingkat tinggi yang kita pakai untuk coding. Nah, ini coding. Kita bikin coding. Maksudnya pakai bahasa Inggris biasanya, tapi kita mengerti artinya gitu ya. Ini bahasa pemrograman tingkat tinggi itu artinya ya. Nah, ini diubah oleh translator menjadi bahasa mesin untuk dieksekusi oleh hardware atau prosesor ya di komputer itu sendiri ya. Jadi contoh di sini adik-adik lihat nih, ada contohnya ya. Ya, source code .2 var A sama dengan 2, var B sama dengan 3, var C sama dengan A ditambah B. Nah ya, ini kan kita ngerti ya, adik-adik bisa ngerti. Misalnya contoh, jadi berapa varian variable C? C sama dengan misalnya 2 ditambah 3 ya, sama dengan 5. Nah, oke. Tapi kalau komputer melihatnya bukan var gini. Komputer melihatnya kode mesin ya, adik-adik bisa lihat di sebelah kanan. 3C, D3, 45, 9F. Wow, susah sekali ya adik-adik. Kakak Piko juga nggak ngerti pakai mesin kode, bingung. Tapi ini supaya adik-adik mengetahui saja dasarnya ya. Lanjut. Nah, jadi coding yang kita buat tadi itu kayak tadi ya, variabel C sama dengan A ditambah B. Nah, itu contohnya ya. Itu ada juga untuk coding anak-anak ya. Adik-adik bisa lihat, untuk anak-anak programming itu dimulai dengan visual programming. Apa sih visual programming ya? Visual programming adalah dibikin supaya adik-adik melihat, oh ternyata ada gambar ini untuk fungsi ini, gambar ini gunanya untuk ini, gambar ini kalau dipencet akan menghasilkan ini. Nah, itu hal yang baik ya, adik-adik bisa belajar dari situ. Bisa dilihat dari bentuknya kayak balok-balok ini nih, balok oranye, balok biru, balok ungu ya. Adik-adik bisa lihat ya. Nah, menggunakan blok atau balok tadi ya, yang mudah dilihat untuk mengerti konsep dari program yang fokus untuk memecahkan masalah. Jadi, ini tidak ada aneh-aneh, adik-adik tinggal taruh-taruh, pencet, pasti jalan gitu ya. Benar-benar yang adik mau, pasti akan bisa jalan sesuai yang disusun, kayak susun balok-balok Lego. Oke. Yang di sini kita lihat si kucing ini meow ya. Nah, ini dari website scratch.mit.edu ya, maksudnya program ini akan kita pakai Scratch si kucing ini sebagai untuk belajar programming untuk anak-anak ya, visual programming ya. Makanya saya tulis mari belajar coding untuk anak-anak. Untuk Anda yang tertarik untuk belajar coding bersama Kakak Piko ya, dimulai dari visual programming dengan Scratch ini ya, bisa tersedia juga melalui online atau Gmeet ya. Silakan kontak Kakak Piko, Kakak Vicky di sini tulisannya ya, 0813 atau 64 29976 ya. Di sini adik-adik bisa belajar menggunakan Scratch dari dasar ya. Kita akan belajar bagaimana caranya, bagaimana tampilannya sih, seperti apa gitu ya. Nanti akan kita bahas lagi mungkin pengenalan Scratch ya, bagaimana menggunakan Scratch secara dasar. Nanti akan kita bahas lagi di episode berikutnya dari YouTube Kakak Piko.
BBS Channel. Oke, terima kasih ya. Silahkan like, share, komen, atau subscribe ya. Subscribe. Kakak Piko sangat senang kalau adik-adik mau belajar. Pasti adik-adik bisa. Dan Kakak Piko sangat menginginkan adik-adik serius belajar biar mama papa senang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lainnya bersama Kakak Piko.